気をつけろ。敵が来るさ。Seperti apa rasanya terjebak di dalam terowongan panas di pertempuran Iwo Jima? Bayangkan kamu sedang duduk meringkuk dalam kegelapan. Posisi kamu berada jauh di kedalaman 9 hingga 23 meter di bawah permukaan tanah. Udara di sekitarmu terasa berat, diam, dan mencekik. Setiap tarikan napas membawa sensasi terbakar di paru-paru. Suhu di lorong sempit ini mencapai 50 derajat Celcius. Di beberapa titik, dinding batu di sebelahmu memancarkan panas yang begitu ekstrim sampai-sampai kamu bisa mematangkan makanan hanya dengan menempelkannya ke sana. Aroma di sini sangat spesifik. Baunya adalah campuran tajam antara keringat basi dan gas belerang yang terus-menerus mendesis dari retakan lantai. Kamu sadar, kamu sedang terjebak tepat di dalam perut gunung berapi aktif. Inilah realitas harian bagi 21.000 prajurit Jepang di Iwo Jima. Pulau ini adalah sebuah anomali dalam sejarah perang modern. Benteng ini dirancang dengan satu tujuan brutal, menelan musuh hidup-hidup setelah mereka tiba di daratan. Di tempat ini, garis depan ada di mana-mana. Musuh bisa muncul dari lubang laba-laba tersembunyi, lalu menghilang kembali ke dalam jaringan terowongan sepanjang 18 km ini. Mari kita masuk lebih dalam untuk memahami neraka yang sesungguhnya. Mari kita lihat peta Pasifik pada tahun 1944. Tariklah satu garis lurus dari pangkalan Amerika di Saipan menuju Tokyo. Tepat di tengah-tengah garis itu, ada satu titik kecil bernama Iwo Jima. Posisi geografis pulau ini sangat presisi. Ia berjarak 1.200 km dari Saipan dan 1.200 km dari Tokyo. Lokasi ekuidistan ini menjadikan Iwo Jima aset paling berharga sekaligus masalah terbesar di Pasifik pada akhir tahun 1944. Bagi Amerika, masalahnya sangat nyata. Pesawat pengebom raksasa B-29 Super Fortress harus terbang melewati pulau ini untuk menghancurkan target industri di Jepang. Setiap kali formasi B-29 melintas di dekat pulau ini, garnisun Jepang di Iwo Jima mengirimkan peringatan radio ke daratan utama. Sinyal ini memberi waktu berharga bagi pertahanan udara Jepang untuk bersiap menyergap. Elemen of surprise bagi Amerika hilang seketika. Ancaman itu terus berlanjut. Pesawat tempur Jepang menggunakan landasan di Iwo Jima sebagai pangkalan untuk menyerang B-29 yang lewat, baik saat pergi maupun pulang. Mereka bahkan melancarkan serangan gangguan ke pangkalan B-29 di Saipan dan menghancurkan pesawat Amerika yang sedang parkir. Amerika harus merebut pulau ini. Mereka membutuhkan landasan pacu darurat. Perjalanan pulang pergi sejauh 3.000 mil adalah batas operasional yang berbahaya bagi B-29. Pesawat yang rusak membutuhkan tempat mendarat di antara Jepang dan Mariana. Urgensi misi ini terbukti secara dramatis. Pada tanggal 4 Maret 1945, saat pertempuran darat masih berkecamuk hebat, sebuah B-29 bernama Dynamite melakukan pendaratan darurat di sana. Pilot mendaratkan pesawat raksasa itu di tengah hujan mortir dan artileri Jepang demi menyelamatkan kru dan pesawatnya. Hingga akhir perang, pulau ini menjadi penyelamat bagi 24.000 penerbang Amerika yang mendarat darurat di sana. Di sisi pertahanan, sosok yang berdiri menghalangi ambisi Amerika adalah Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi. Kuribayashi adalah perwira kavaleri yang cerdas dan pragmatis. Ia memiliki pengalaman unik sebagai atase militer di Amerika Serikat dan Kanada pada akhir tahun 1920-an. Selama masa tugasnya, ia mempelajari kapasitas industri Amerika secara mendalam. Ia bahkan pernah menulis bahwa Amerika adalah negara terakhir yang harus dilawan Jepang karena kekuatan sumber dayanya yang luar biasa. Pengetahuan ini membuatnya realistis. Ia tahu Jepang pasti kalah di Iwo Jima. Bantuan armada laut tidak akan pernah datang. Kesadaran ini mengubah total strategi pertahanannya. Kuribayashi merombak doktrin militer Jepang. Ia membiarkan pantai pendaratan kosong tanpa perlawanan berarti. Ia sadar, bombardir Angkatan Laut Amerika akan menghancurkan pertahanan di garis pantai. Ia memindahkan seluruh kekuatan pasukannya ke pedalaman, masuk ke dalam perut bumi.
Kuribayashi melarang keras serangan Bansai atau bunuh diri yang massal yang menurutnya sia-sia. Sebagai gantinya, ia menuntut perang aterisi atau perang pengikisan. Perintahnya kepada setiap prajurit sangat spesifik. Bunuh 10 musuh sebelum kamu sendiri gugur. Tujuannya adalah membuat harga penaklukan Iwo Jima menjadi sangat mahal bagi Amerika. Namun, di balik strategi militer yang dingin ini, Kuribayashi tetaplah seorang manusia dan seorang ayah. Surat-surat yang ia kirim dari Iwo Jima menunjukkan sisi yang berbeda. Ia jarang membahas kejayaan perang. Ia justru menulis surat kepada putranya, Taro, berisi instruksi teknis tentang cara memperbaiki celah angin di dapur agar ibunya tidak kedinginan di rumah. Ia juga menolak hak istimewa perwira dan memakan ransum yang sama dengan prajuritnya. Loyalitas pasukan kepadanya terbentuk dari sikap ini. Dan loyalitas itulah yang membuat mereka bersedia menggali neraka di bawah tanah bersamanya. ここを掘り進げろだ。実質はどうかね。蔡将官、金物なんとかとな。休むな。急げた。間に合わんぞ。 Sekarang, posisikan dirimu sebagai seorang prajurit infanteri Jepang. Kamu telah meninggalkan sinar matahari dan masuk ke dalam perut bumi. Kamu menjadi penghuni dunia bawah tanah yang dirancang oleh para insinyur pertambangan. Tugas pertamamu adalah menggali. Tanah di pulau ini terdiri dari tuff vulkanik lunak dan pasir hitam. Batuan ini cukup lunak untuk dihancurkan dengan alat tangan seperti sekop dan linggis. Namun kemudahan ini membawa resiko mematikan. Dinding gua yang lunak ini sangat rentan runtuh dan mengubur penggali di bawahnya jika tidak segera diperkuat. Untuk memperkuat struktur ini, para insinyur menggunakan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka. Mereka mencampur abu vulkanik hitam dengan semen. Campuran ini menghasilkan beton dengan kualitas sangat baik. Dengan material inilah mereka melapisi dinding bunker dan pillbox, menciptakan tembok setebal 1,2 meter yang mampu menahan guncangan bom berat. Hasil dari kerja keras ini adalah sebuah jaringan raksasa yang disebut sarang lebah atau honeycomb. Rencana awal menargetkan panjang terowongan mencapai 27 km. Namun pada saat invasi dimulai, mereka berhasil menyelesaikan sekitar 18 km lorong bawah tanah. Lorong-lorong ini menghubungkan segalanya. Posisi artileri, bunker komando, barak pasukan, hingga gudang amunisi. Konektivitas ini memungkinkan pergerakan pasukan secara leluasa di bawah tanah, membuat mereka bisa muncul di satu titik, menyerang, lalu berpindah ke titik lain tanpa terlihat dari permukaan. Namun, musuh terbesar di sini bukanlah letih akibat menggali, melainkan pulau itu sendiri. Iwo Jima adalah gunung berapi aktif. Panas geotermal memancar kuat dari dalam tanah. Suhu rata-rata di dalam terowongan ini berkisar antara 30 hingga 50 derajat Celcius. Di sektor-sektor tertentu yang dekat dengan Gunung Suribachi, suhu udara bahkan melonjak hingga 54 derajat Celcius. Panas ini begitu intens hingga dinding batu di sekitarmu bisa digunakan untuk memasak makanan. Tubuhmu terus-menerus basah oleh keringat. Kelembapan tinggi membuat jamur tumbuh subur di kulit dan pakaian, menyebabkan kain seragam membusuk dan hancur di badan. Kualitas udara di sini juga beracun. Uap belerang terus-menerus merembes keluar dari retakan tanah. Para prajurit seringkali harus mengenakan masker gas di dalam gua hanya untuk bisa bernapas, menambah rasa sesak di tengah udara yang sudah tipis dan panas. Sistem ventilasi memang dibangun dengan banyak poros udara, tetapi itu hanya sedikit membantu sirkulasi di kedalaman seperti ini. Pencahayaan di lorong-lorong prajurit sangat minim. Sebagian besar ruangan hanya diterangi oleh lilin atau lampu minyak sederhana yang dibuat dari selongsong peluru bekas. Cahaya redup ini menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding, sementara asap dari lampu membuat udara semakin keruh. Di tengah keremangan ini, indera pendengaranmu menjadi sangat peka. Selama pengepungan pra-invasi yang berlangsung 70 hari, dunia bawah tanah ini terus bergetar. Suara ledakan dari permukaan terdengar seperti dengungan rendah yang konstan. Guncangan ini merontokkan debu dari langit-langit gua, melapisi kulit, makanan, dan senjatamu dengan lapisan abu vulkanik. Masalah fisiologis yang paling menyiksa adalah rasa haus. Iwo Jima sama sekali tidak memiliki sumber air tawar alami. Pasukan sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung dalam tangki-tangki beton. Sayangnya, bombardir Amerika menghancurkan banyak tangki penampungan ini sebelum pertempuran darat dimulai. Jatah air menyusut drastis. Mulanya kamu mendapat setengah botol sehari, lalu menjadi 1 cangkir, hingga akhirnya pasokan air berhenti total.
Dehidrasi melumpuhkan fisik pasukan. Dalam kondisi putus asa, prajurit meminum apa saja yang cair. Beberapa meminum air yang disimpan dalam drum bahan bakar bekas yang tidak dicuci bersih. Air itu terasa seperti bensin dan menyebabkan sakit perut parah. Prajurit lain menjilati dinding gua yang basah atau nekat keluar di malam hari di bawah hujan peluru demi mencari genangan air hujan. Kondisi makan pun menjadi siksaan tersendiri. Ransum standar tentara terdiri dari nasi kering yang dikompres dan biskuit keras. Tanpa air liur yang cukup akibat dehidrasi parah, menelan makanan kering ini menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Kekurangan gizi membuat tubuh semakin rentan terhadap penyakit. Sanitasi di ruang tertutup yang panas ini runtuh total. Tanpa fasilitas toilet yang memadai, ribuan orang membuang kotoran di dalam tanah. Mereka menggunakan kaleng amunisi kosong atau sudut-sudut terowongan yang gelap sebagai latrin darurat. Di suhu 50 derajat Celcius, bau amonia dan kotoran manusia menguap dan memenuhi seluruh ruangan. Bau busuk ini mengundang hama. Lalat Iwo Jima berukuran besar dan agresif. Mereka berkembang biak di kotoran dan mayat, lalu hinggap di luka prajurit yang masih hidup. Belatung seringkali ditemukan menggeliat di dalam luka yang terbuka. Wabah disentri dan diare menyebar cepat, membuat banyak prajurit terlalu lemah untuk berdiri bahkan sebelum melihat wajah musuh mereka. Salah satu contoh paling ekstrim dari kehidupan bawah tanah ini adalah Bunker Nanpo, markas Angkatan Laut di area selatan. Ini adalah sebuah kota mini yang dibangun 27 meter di bawah tanah. Bunker ini memiliki lorong bertingkat dan menyimpan persediaan logistik yang masif, termasuk 500 drum bahan bakar dan air. Generator bensin menyediakan listrik dan ventilasi buatan, memungkinkan penghuninya bertahan dalam isolasi total selama 3 bulan. Namun bahkan di benteng sekuat ini, isolasi mental tetap menjadi beban berat. Secara psikologis, para prajurit hidup dalam disiplin fatalisme yang ketat. Mereka tahu bahwa kematian adalah akhir yang pasti. Kuribayashi menanamkan mentalitas bahwa tugas mereka adalah membunuh musuh sebanyak mungkin sebelum mati. Di bawah cahaya lilin yang remang-remang, banyak prajurit menghabiskan waktu dengan menulis surat terakhir atau buku harian. Mereka mencurahkan kerinduan pada keluarga dan ketakutan mereka pada kertas. Namun pukulan mental terberat datang ketika surat dari rumah berhenti datang akibat blokade total. Tanggal 19 Februari menjadi hari pembuktian bagi strategi bawah tanah ini. Gelombang pertama marinir Amerika mendarat di pantai pasir hitam dengan lancar. Suasana hening menyambut mereka. Namun, keheningan itu adalah jebakan yang diperhitungkan. Jenderal Kuribayashi mengamati dari posisinya. Ia menahan perintah tembak hingga pantai tersebut penuh sesak dengan manusia dan material, menyerupai target di lapangan tembak yang padat. Saat momen itu tiba, ia membuka tirai kamuflase. Dari ketinggian Gunung Suribachi dan dataran tinggi utara, artileri serta senapan mesin memuntahkan peluru ke arah pantai, membantai pasukan yang terjebak di pasir vulkanik lunak tersebut. Fokus pertempuran awal tertuju pada Gunung Suribachi di ujung selatan. Gunung berapi setinggi 169 meter ini sejatinya adalah benteng vertikal 7 lantai. Di dalamnya, terowongan melingkar seperti seklup menghubungkan ratusan posisi tembak yang menghadap ke laut. Marinir Amerika harus mendaki lereng curam ini inci demi inci. Mereka menggunakan granat dan penyembur api untuk membersihkan setiap mulut gua. Meskipun bendera Amerika akhirnya berkibar di puncaknya pada tanggal 23 Februari, pertempuran di dalam perut gunung terus berlanjut. Banyak prajurit Jepang tetap berada di pos mereka di dalam tanah saat pasukan Amerika meledakkan pintu masuk dan menyegel mereka hidup-hidup di sana selamanya. Setelah Suribachi jatuh, medan perang bergeser ke utara, menuju area pertahanan utama yang dikenal sebagai The Meat Grinder atau penggiling daging. Disinilah efektivitas jaringan terowongan Kuribayashi benar-benar teruji. Pasukan marinir seringkali berhasil merebut sebuah bukit di siang hari dengan bayaran nyawa yang mahal. Namun, saat malam tiba, musuh muncul kembali di belakang garis pertahanan mereka melalui terowongan rahasia yang tidak terdeteksi.
Senjata anti-tank muncul tiba-tiba dari lubang laba-laba atau spider holes, menghancurkan tank Sherman lalu menghilang kembali ke dalam tanah sebelum bisa dibalas. Menghadapi musuh yang terus menghilang ini, Amerika mengembangkan taktik brutal yang disebut blowtorch and corkscrew atau obor dan pembuka gabus. Untuk fase obor, mereka menggunakan tank Sherman yang dimodifikasi dengan penyembur api. Tank ini menyemprotkan cairan napalm ke dalam gua, membakar habis oksigen dan memanggang siapapun yang ada di dalamnya. Setelah itu, tim demolisi masuk untuk fase pembuka gabus. Mereka memasang bahan peledak C4 di mulut gua untuk meruntuhkan atapnya. Bulldozer kemudian menimbun pintu masuk tersebut dengan tanah, memastikan musuh terkubur mati di dalam benteng mereka sendiri. Di kedalaman terowongan yang terkepung ini, kondisi medis berubah menjadi neraka. Rumah sakit lapangan beroperasi di bagian terdalam jaringan gua. Tanpa ventilasi yang baik, bau darah, nanah, dan kotoran pasien bercampur menjadi satu. Persediaan obat bius habis total. Dokter terpaksa melakukan amputasi pada anggota tubuh yang hancur tanpa anestesi. Pasien hanya diberi sepotong kain untuk digigit guna menahan jeritan mereka. Infeksi merajalela di lingkungan yang kotor ini, belatung sering dibiarkan memakan jaringan mati pada luka yang membusuk sebagai bentuk pembersihan luka primitif. Ketika posisi rumah sakit terancam jatuh ke tangan musuh, para dokter dihadapkan pada keputusan fatal. Pasien yang tidak bisa bergerak seringkali diberi suntikan racun atau granat untuk bunuh diri. Ini dilakukan untuk mencegah mereka tertangkap hidup-hidup yang dianggap sebagai aib terbesar bagi seorang prajurit kekaisaran. Pertempuran panjang ini mencapai puncaknya pada dini hari tanggal 26 Maret 1945. Sisa pasukan yang berjumlah sekitar 300 orang berkumpul untuk serangan terakhir. Serangan ini dilakukan dalam senyap. Mereka merayap menuju perkemahan Amerika di dekat lapangan terbang, menyerang para pilot dan tenaga medis yang sedang tidur. Ini adalah aksi militer terorganisir, sebuah antitesis dari serangan bunuh diri massal yang kacau. Dalam pertempuran terakhir inilah, Jenderal Kuribayashi gugur. Jenazahnya tidak pernah diidentifikasi secara pasti. Kesaksian menyebut ia terluka, lalu melakukan seppuku atau dibunuh oleh ajudannya atas perintahnya sendiri. Ia menepati janjinya untuk bertempur hingga akhir, meninggalkan warisan taktis yang membuat musuhnya membayar harga darah yang sangat tinggi untuk setiap jenggal tanah Iwo Jima. Kisah Iwo Jima memiliki epilog yang panjang. Bahkan setelah senjata resmi diletakkan, perang ini berlanjut bagi dua prajurit angkatan laut, Yamakage Kufuku dan Matsudo Linsoki. Mereka menolak untuk menyerah dan memilih bertahan hidup di gua dekat Gunung Suribachi. Mereka menjalani kehidupan layaknya tikus selama 4 tahun pasca perang. Pada siang hari, mereka bersembunyi dalam kegelapan total gua. Saat malam tiba, mereka keluar untuk mengais sisa makanan dari tempat sampah pangkalan udara Amerika yang mulai beroperasi di pulau itu. Mereka mengumpulkan kaleng makanan bekas, sepatu, dan baterai yang dibuang untuk menyambung hidup. Mereka baru menyerahkan diri pada 6 Januari 1949, mengejutkan personal Amerika yang hidup berdampingan dengan hantu ini selama bertahun-tahun. Wajah pulau itu sendiri pun terus berubah secara fisik. Aktivitas vulkanik menyebabkan dasar kawah dan garis pantai mengalami pengangkatan atau uplift yang signifikan. Pantai tempat marinir mendarat pada tahun 1945 kini posisinya berada 17 meter lebih tinggi di atas permukaan laut dibandingkan saat pertempuran terjadi. Kerangka kapal-kapal invasi yang tenggelam di lepas pantai kini terlihat menyembul di atas pasir hitam, menjadi monumen karat dari masa lalu. Namun, warisan paling kelam masih terkubur di bawah sana. Pemerintah Jepang terus melakukan misi pencarian jenazah hingga hari ini. Dari sekitar 21.000 korban tewas pihak Jepang, sekitar 12.000 jenazah masih dinyatakan hilang. Mereka tetap berada di dalam terowongan yang runtuh atau disegel selamanya, menyatu dengan batu vulkanik yang panas. Bagi kita yang melihat kembali sejarah ini, Iwo Jima menawarkan studi tentang dekomposisi kemanusiaan secara perlahan. Di permukaan, perang ini menggunakan teknologi paling canggih abad ke-20 seperti pesawat B-29. Namun di bawah tanah, pertempuran ini kembali ke bentuk paling primitif. Manusia melawan elemen bumi, melawan kegelapan, dan melawan batas tubuh mereka sendiri. Di dalam terowongan itu, panas,
bau busuk dan keputusasaan menjadi satu-satunya teman setia hingga akhir yang tak terelakkan tiba. Kisah ini berdiri sebagai bukti sejauh mana manusia bersedia melangkah atas nama tugas dan kehormatan. Bagaimana menurutmu? Apakah strategi bertahan total di bawah tanah ini adalah bukti ketahanan mental yang luar biasa atau sebuah bentuk penderitaan yang sia-sia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu ingin pembahasan lebih dalam tentang sisi psikologis perang lainnya, tekan tombol subscribe Kopral Gondrong. Kita akan menggali lebih banyak sejarah yang terkubur bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.